Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali Sobat IDX Cuan, apa kabar nih saham kalian hari ini? Jadi by the way, untuk IHSG di pembukaan atau sesi pertama kali ini, IHSG berjalannya stagnan ya, cenderung menurun. Itu dikarenakan banyak banget yang take profit ya di sini. Menjelang libur panjang itu memang banyak banget untuk investor itu yang ngejual sahamnya, pada panik gitu. Tapi nggak apa-apa geng. Di sini di video kali ini gue bakal kasih tau lo ya untuk saham-saham mana dari perbankan yang memiliki potensi besar yang bisa memberikan profit dividen untuk kita semuanya di dalam sepekan ke depan. Untuk ulasannya bakal gue rangkumin ringkasannya di dalam video ini. Jadi buat teman-teman ada beberapa bank yang berpotensi besar untuk memberikan profit dividen. Lo wajib nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip biar kamu paham tentang ringkasan dan tentang analisis terbaru seputar saham dari perbankan ya. Ya geng, buat teman-teman nih yang baru berkunjung di channel ini, langsung aja gaskan, nggak usah kebanyakan mikir, langsung klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Biar apa? Biar setiap kali gue update video terbaru, kamu dapat notifikasi pemberitahuan. Biar lo kagak ketinggalan tentang saham mana yang berpotensi besar ngasih dividen cuan, dan saham mana yang kinerjanya negatif atau kurang baik. Ya geng, jangan lupa subrek ya, karena channel ini baru gue bangun dan gue bikin. Jangan lupa share juga, klik tombol like-nya juga biar channel ini cepat berkembang dan teman-teman di luaran sana yang mencari informasi seputar saham bakal nemuin channel ini ya. Klik like, share, dengan subscribe-nya jangan lupa. Ya langsung aja kita to the point, masuk ke dalam pembahasan kita saham dari perbankan yang recommended. Tapi ingat, perlu digarisbawahi, ini hanya asumsi dan prediksi pribadi. Semua keputusan tetap ada di tangan kalian masing-masing. Yuk langsung aja ya. Nah, ini adalah profile dari IHSG hari ini ya. Untuk IHSG di sesi pertama hari ini melemah tipis, melemah 0,08% atau 5,94, ditutup di harga 7.193,02. Jadi buat teman-teman, di video kali ini gua bakal kasih tau lo untuk ringkasan menurut analisis gua pribadi atau prediksi untuk pergerakan IHSG selama sepekan ke depan. Jadi by the way, di video kali ini gue juga bakal kasih lo bonus, yaitu apa? Yaitu ringkasan prediksi analisa tentang saham perbankan yang kemungkinan bakal bisa ngasih profit dividen selama sepekan ke depan. Ya langsung aja ya. Untuk analisa kali ini kita mulai dari pergerakan IHSG di hari ini dan nanti bakal gue lengkapi selama untuk sepekan ke depan. Tapi perlu digarisbawahi, ini hanya prediksi asumsi pribadi. Semua keputusan berada di tangan kalian masing-masing ya. Yoi geng, berikut adalah ringkasan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG pada hari ini, Rabu, 28 Mei 2025. Untuk ringkasan perdagangan IHSG pembukaan, IHSG dibuka menguat sebesar 35,97 atau 0,50% ke level 7.234,94. Untuk sesi pertama, indeks sempat mencapai level tertinggi di 7.237,34, namun kemudian ditutup melemah 0,10% ke level 7.191,86. Untuk sesi keduanya belum ada data resmi ya, karena di video ini dibuat itu masih di penutupan sesi pertama. Tapi tenang, nanti bakal gue bikinin ringkasannya untuk sesi kedua dan pergerakan IHSG selama sepekan ke depan. Yoi geng, dan untuk sentimen pasar, di sini beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini meliputi aksi profit taking. Investor cenderung melakukan aksi ambil untung menjelang libur panjang akhir pekan. Minimnya katalis positif, kurangnya sentimen positif baru membuat
pasar bergerak fluktuatif. Kekhawatiran global ya, sentimen inflasi Amerika Serikat atau AS dan berpotensi The Fed mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama turut membebani pasar. Anjir, gue beribet, Cok. Dan kesimpulannya, untuk IHSG hari ini menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dengan tekanan jual yang meningkat menjelang libur panjang. Investor disarankan untuk tetap waspada terhadap perkembangan pasar global dan mempertimbangkan strategi investasi yang sesuai dengan profit risiko masing-masing. Ya geng, dan untuk ringkasan kinerja saham perbankan untuk Mei 2025, ini dia ringkasannya ya. Dari Bank BCA, Bank Mandiri, BRI atau Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia atau BNI, atau kodenya yaitu BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI. Untuk harga terakhir, saham dari BBCA atau Bank Sentral Asia, di sini ditutup di angka 9.450. Perubahan bulanan plus 7,14%. Untuk BMRI atau Bank Mandiri, di sini harga terakhir 5.400. Perubahan bulanan meningkat plus 0,41%. Untuk Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, 4.370 menguat bulanan di angka 1,16%. Untuk BBNI di sini harga terakhir yaitu Rp4.530 per lembar saham. Perubahan bulanan menguat di angka 0,67%. Ini adalah 4 bank yang kemungkinan besar bisa ngasih profit dividen ya di dalam sepekan ke depan. Buat teman-teman, ingat perlu digarisbawahi, ini hanya asumsi gua pribadi dan prediksi gua pribadi. Buat teman-teman perlu melakukan riset lebih mendalam. Ya, dan untuk catatan data per 27 Mei 2025, saham-saham perbankan besar menunjukkan tren positif sepanjang Mei 2025, didorong oleh sentimen penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dan ekspektasi pertumbuhan laba yang solid. Untuk rekomendasi saham perbankan untuk sepekan ke depan, berikut adalah rekomendasi saham perbankan dari para analis untuk periode 28 Mei sampai 4 Juni 2025. Tapi ingat, ini hanya analisa dan asumsi pribadi. Buat teman-teman, semua keputusan berada di tangan kalian masing-masing. Dan buat teman-teman, ingat ya, ini hanya asumsi dan kalian perlu melakukan riset ulang dan kajian lebih mendalam. 4 rekomendasi saham bank yang kemungkinan bisa ngasih profit dividen untuk sepekan ke depan. Nomor pertama adalah Bank Sentral Asia atau BBCA. Rekomendasi akumulatif buy. Target harga 9.550 sampai 9.675 ya. Untuk di area beli itu 9.450-an ya. Untuk cut loss, untuk jaga-jaga biar enggak mengalami kerugian, kalian perlu cut loss ya. Di sini di bawah 9.350. Alasan kenapa BBCA, yaitu BBCA menunjukkan tren kenaikan yang kuat dan menjadi salah satu saham favorit investor asing. Nomor 2, di sini ada Bank Mandiri atau BMRI. Rekomendasi akumulatif buy. Target harga di angka Rp5.025. Alasan kenapa BMRI? BMRI mengalami pemulihan setelah tekanan likuiditas sebelumnya dengan prospek pertumbuhan laba yang positif. Nomor 3, di sini ada Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Rekomendasi akumulatif buy, target harga Rp3.750 ya. Untuk alasan kenapa harus BBRI? BBRI mencatatkan penguatan harga dan diperkirakan akan melanjutkan tren positif seiring dengan ekspektasi kinerja keuangan yang solid. Untuk yang keempat di sini Bank Negara Indonesia yaitu BBNI. Rekomendasi akumulatif buy untuk target harga di sini Rp4.330.
Alasan kenapa harus BBNI? Ya, BBNI menunjukkan stabilitas harga dan menjadi pilihan menarik bagi investor yang mencari saham dengan risiko moderat. Kesimpulannya, sektor perbankan Indonesia menunjukkan prospek yang positif untuk sepekan ke depan, didukung oleh sentimen domestik yang kondusif dan ekspektasi pertumbuhan laba yang solid. Investor disarankan untuk mempertimbangkan saham dari BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI sebagai pilihan investasi dengan memperhatikan level entry dan strategi manajemen risiko yang sesuai. Ya guys, gimana nih menurut kalian? Menurut teman-teman Sobat IDX Cuan ya tentang saham perbankan di hari ini dan selama sepekan ke depan. Buat teman-teman yang memiliki pendapat atau analisis lain, bisa nanti tulis aja di kolom komentar. Buat teman-teman yang pengen request juga untuk dibuatin analisa dan prediksi saham, yang mana yang recommended, yang mana yang memberi bisa memberi atau kinerja positif dan kinerja negatif, teman-teman bisa request aja ya saham apa yang pengen dianalisa. Langsung komentar di kolom komentar. Jadi by the way, semoga aja di video kali ini untuk ringkasan dan prediksi analisa gua itu bisa menjadi bahan acuan dan pertimbangan teman-teman sebelum kalian mengambil keputusan membeli ataupun menjual saham. Tapi di sini kita disclaimer dulu ya, geng. Konten di video dan di channel ini hanya untuk tujuan edukasi dan informasi saja, bukan merupakan ajakan atau rekomendasi membeli, menjual atau memegang saham, ya. Selalu lakukan riset dan konsultasi dengan profesional sebelum mengambil keputusan investasi. Saya tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dan kalian alami. Perlu diingat bahwa dengan saham kalian bisa mendapatkan profit bahkan hingga 99%, tapi dengan saham juga kalian bisa mengalami kerugian bahkan bisa mencapai 99% juga. Tetap waspada dan tetap hati-hati sebelum mengambil tindakan dan keputusan untuk menjual ataupun membeli saham. Tetap lakukan research karena research itu penting banget ya. Kalian wajib ngerti sebelum kalian membeli saham, perusahaan apa yang kalian beli sahamnya dan kinerja perusahaannya bagaimana ya. Ya geng, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu karena channel ini gua baru bangun ya. Mudah-mudahan cepat berkembang biar gua itu semakin semangat untuk berbagi ilmu dan sharing ilmu seputar saham untuk teman-teman semuanya. Yoi, semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya. Bye-bye guys, see you next time and good luck.